Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana itu? Baru dimulai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam. Jibril adanya Rohul Amin, itu nama Jibril. Rohul Amin, Namus, itu nama lain dari nama Jibril. Sifri hasanati Umar, perlihatkanlah olehku atau perlihatkanlah padaku hasanati Umar, kebaikan Sayyidina Umar. Jadi Nabi ingin minta diperlihatkan kepada Sayyidina Jibril tentang kebaikan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata Sayyidina Jibril, lau kanatil biharu midadan, andai kata bihar, lautan, bihar, uhur, bahrun, lautan itu midadan sebagai tinta, wassajar aklaman, sedangkan pohon-pohon itu sebagai aklaman, sebagai penanya, limhasar Tuhan. Saya nggak habis-habisnya itu kebaikan Sayyidina Umar itu. Maka terkadang kita nih kalau ngomong tentang sahabat, ada juga kadang-kadang yang protes di WA. Coba lihat ini si Anus yang tentang Ahlul Bait. Ya kita nggak mencela Ahlul Bait, justru kita mencintai Ahlul Bait. Ahli sunnah itu ya cinta sama Ahlul Bait, bukan hanya milik Syiah. Karena semuanya bermuara kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sifli hasanati Abi Bakar, perlihatkanlah kepadaku hasanati Abi Bakar, yaitu kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Faqala, maka menjawab Jibril, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Sayyidina Umar itu adalah bagian kebaikan daripada kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Tuh, kayak gimana tuh coba? Maka dalam satu riwayat mengatakan, ya Abu Bakar itu mengatakan, ya Rasulullah, andai kata Umar masuk surga, masuk neraka, aku yang tanggung semua, bahasanya begitu. Aku jadi tumbalnya gitu. Itu sampai begitu bahasa. Sampai berani. Bahkan hartanya pun semua termasuk anaknya itu Siti Aisyah, itu untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka disebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia itu bil mal, dengan harta, dengan fulus. Jadi kalau kita nggak punya fulus, jangan harap kita mulia. Ya kan, daun kering aja nggak berpihak sama kita. Jadi kalau kita ada fulus, masya Allah, apalagi menguntungkan. Dan kalau kata Ustaz Safi, apalagi menguntungkan, maka fulus. Jadi izzud dunya bil mal. Jadi kalau kita kaya nih, kita ada, waduh dahsyat. Apalagi punya mobil nih, baru beli mobil. Mertua yang biasa nggak nyambut di depan. Itu nyata itu, betul. Nyata. Anda pernah tidur ke rumah mertua, kok gelisah aja, kok nggak enak. Besok kita kasih duit dulu. Kita salam tempel kok tidur enak, nyenyak. Oh fulus masalahnya.
Jadi fulus tuh, bikin adem. Jadi hawanya sampai ke hati tuh, ademnya sampai ke hati. Jadi izzul dunia bil mal wa izzul akhirah bil shalihil amal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan amal-amal saleh. Ai fala tataqawwa umur dunya wa la tuslihu illa bi umbil amwal. Wa la tataqawwa umur akhirah wa la tuslihu illa bil a'mali shalihah. Jadi kemuliaan akhirat dengan amal-amal saleh. Arti amal saleh, amal yang ikhlas, amal yang baik, amal yang bersih, amal tanpa riya, sum'ah, riya, pamer dan lain-lain serta ujub. Mudah-mudahan kita bisa beramal-amal saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maqalatul khamisah, perkataan yang kelima, an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Utsman ibn Affan, hammud dunya zulmatun. Ham, kita sumpah atau mikirin dunia ini, mikirin urusan dunia. Itu zulmatun, menjadi zulmah, menjadi kegelapan fil qalbi, dalam hati. Jadi kalau kita mikirin dunia, apa sih dunia? Masya Allah, selain Allah itu dunia. Yang nggak ada hubungannya sama Allah itu namanya dunia. Itu dunia, kita pikirin aja, itu bikin sumpah. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada ham, sumpah, wal hazan, sedih. A'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min galabatid dain wa qahri rijal. Wa a'udzubika ayyakuna bika maghrura. Ya Allah, aku berlindung daripada ham, sumpah, sedih. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung daripada ajiz, lemah mental, lemah fisik. Wal kasal, malas. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung daripada sifat bakhil. Wal jubni, sifat pengecut. Wa a'udzubika min galabatid dain wa qahri rijal. Aku berlindung daripada banyaknya utang, kalah utang. Wa qahri rijal, terintimidasi, terkungkung kita, nggak bisa kemana-mana sama seseorang. A'udzubika ayyakuna bika maghrura. Ya Allah, aku bikin jangan sampai tertipu oleh dunia. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, berlindung daripada kefakiran. Ila ilaik, kecuali fakir kepadamu. Wa minal zulli. Ya Allah, berlindung daripada zul, kehinaan. Ila ilaika, kecuali kepada engkau. Wa a'udzubika minal khauf. Ya aku berlindung daripada rasa takut. Ila ilaika, kecuali takut kepadamu. Itu di antara doanya itu. Itu namanya doa ta'awuz. Allahumma inna na'udzubika. Di antaranya lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri khalqi. Ya Allah, aku berlindung daripada kejelekan makhluk, keburukan makhluk. Wa hammir rizki. Ragu tentang rezeki yang Allah dijamin. Jadi kalau kata Imam Ghazali, kita nggak ragu nih tentang rezeki buat besok. Makan apa kagak, bingung kita nih. Itu amal soleh kita tuh nggak keangkat, amal kita nggak terima. Jadi jangan coba-coba kita ragu tentang rezeki yang Allah udah jamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, Allah akan cukupi. Cukup di sini, cukup dunia akhir, cukup lahir batin. Dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu udah pasti itu, ayat itu benar. Cuma kadang-kadang kita menyikapinya kurang yakin. Kemudian wahamul akhirah, sedangkan ham, kita mikir-mikir urusan akhirat tuh nurun fi qalbi, menjadi nur, menjadi terang dalam hati. Kalau mikirin tentang ayat Allah, ada ayat Allah tuh ada dua di antara. Ayat kauliyah, ada kauniyah. Kauliyah itu ya Quran, itu kaul yang natik, bicara. Kalau kauniyah, kaun itu alam semesta, itu ayat-ayat Allah. Fantashiru fil ard, atau afala tubsirun, afala tatafakkarun, terus lihat gunung, lihat semua itu ayat-ayat Allah itu. Itu tafakkur, tadabbur, tafahum. Itu semuanya kalau kita berpikir tentang kebesaran Allah itu tambah iman, tambah yakin. Ayat husnu fi umuril muta'alliqah. Sedih dalam urusan-urusan yang berhubungan di dunia, suara mazluman fil qalbi. Hati gelap, hati kita jadi sumpah. Coba kalau kita bergaul sama teman-teman kita yang circle-nya urusan duit miliaran, utang sini miliaran, bingung, ya kan?
Sampai kadang-kadang pakai mistik, ada yang ke jin, ada yang pakai minyak ini, kedukun, kedukun. Pusing kita. Pusing, sumpah, nggak ada tenangnya. Coba kalau kita bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang ulama, orang-orang yang ahlullah, dalam pepatah hikmah diantaranya kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Kalau belum bisa kita bersama Allah 24 jam full, kun ma'aman ma'allah, atau bersama orang yang bersama Allah. Hati kita paling enggak itu tenang, nikmat, hati kita enak. Itu jadi nyamber jadi nyambung dekat air adem, dekat api panas, dekat orang-orang yang dekat Allah, hati kita tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, tenang hati kita. Kemudian wal husnu fil umuril muta'alliqah bil akhirah. Sedih tentang urusan akhirat, mati kita gimana nih? So, matinya husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, amal kita belum ada apa-apanya nih ya Allah. Ya Allah, diterima enggak amal kita nih? Kita mikir di situ tuh, mikir akhirat. Shara munawwaran lil qalbi. Shara menjadi munawwar, menjadi penerang di hati. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammana wa la mablagha ilmana. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu lebih besarnya ilmu kita, tujuannya ke sana, dan bukan tujuan kita ke sana, bukan. Jadi dunia itu jembatan, gisrun. Di dunia ini jembatan. Dunia itu bukannya jelek, tidak jelek, jangan dicela. Dunia itu sebetulnya tidak celak. Dunia itu, pengertian dunia itu mal'un, ad-dunya jifah, dunia itu bangkai, dunia yang di situ dunia yang haram. Dunia yang kita dikuasai oleh dunia, ditunggangi oleh dunia. Yang seharusnya dunia itu kita tunggangi. Dunia kita tunggangi, dunia kita manfaatkan, dunia kita gunakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar begitu. Kemudian Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabi. Siapa orang yang menuntut ilmu karena Allah, untuk diamalkan, untuk cari ridha Allah, untuk kita amalkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai mati. Jadi itu ilmu mengenal Allah maksudnya. Biar kita kenal Allah, kenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Jadi biar kita kenal Allah. Kanatil jannah fi talabi. Sesungguhnya dia mencari surga. Jadi kalau kita mencari ilmu, sesungguhnya dia mencari surga. Wa man kana fi talabil ma'siyah. Siapa orang yang tujuannya maksiat, mencari maksiat, kanatin nar fi talabi. Sesungguhnya dia mencari api neraka. Kemudian Yahya al-Mu'azzaradi radhiyallahu anhu, ma'asallahul karim. Tidaklah orang itu orang yang bijak, tidak akan mendurhakai Allah. Wala asarud dunya ala akhiratil hakim. Dan tidaklah orang yang bijaksana itu mendahulukan urusan dunia. Satu lagi. Maqalatu Saminah an A'mash ismu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi taqwa. Siapa orang yang modal hartanya itu takwa. Jadi kalau orang itu modalnya takwa, kanlat al-sinatu ad-wasfi ribhi dini. Niscaya lisan ini tidak habis-habis. Berbicara itu keuntungannya nggak habis-habis, terus saking banyak itu. Kalau memang modalnya itu takwa. Jadi modal takwa di sini, at-taqwa hakuna, takwa di sini. Dalam perkataan lain kata Sayyidina Ali, berusahalah kamu untuk agar diterima amal ibadahmu sepenuh hati. Karena dalam ayat innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanya saja yang diterima amal itu adalah amalnya orang takwa. Kalau mafhum mukhalafahnya, kalau kita enggak takwa, maka enggak diterima. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Makanya ulama mendefinisikan takwa di antaranya al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Itu yang umum. Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau Sayyidina Umar bilang, at-taqwa
Kalau kita berjalan di tempat yang berduri bagaimana? Pasti hati-hati, pelan-pelan. Nah, itulah takwa. Ada lagi at-taqwa, mengatakan pengertian takwa kata Sayyidina Ali, khauful jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung, wal amal bima fit tanzil, menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi, bima fit tanzil, yaitu Al-Qur'an, wal ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, yaitu dengan dunia ini, wal istidadu yaumir rahim, dan mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. At-taqwa. Kemudian, jadi kalau kita bermodalkan takwa, itu keuntungannya gak habis-habis tuh. Kita bicara tuh gak habis-habis. Kemudian, waman kanat ra'su mali dunya, siapa orang yang modalnya, hartanya dunia, hanya dunia dia punya modal, kallat al-sinatu an wasfi khusrani dini, maka lisan ini tidak kurang-kurang, kerugian itu nggak ada habis-habisnya, terus rugi, nggak ada untungnya dikit pun nggak ada. Kalau memang dasarnya dunia. Makanya kalau kita lihat tujuan itu segala sesuatu ini karena Allah. Lillah fillah billah. Lillah karena Allah. Mencari ridha Allah. Mau nikah karena Allah, ngurusin anak karena Allah, ngurusin bini karena Allah, ngurusin murid karena Allah, mau ngaji karena Allah, mau ngajar karena Allah. Semua aktivitas kita karena Allah. Itu makna takwa. Maka takwa itu artinya ada 3. Ada secara syariat, ada secara thariqah, ada hakikat. Secara thariqah, secara syariah, al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah segala-galanya dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau menurut thariqah, pengertian takwa semuanya harus Allah, karena Allah, ridho Allah, nggak ada lagi. Arti takwa yang sebenarnya, kalau hakikinya, jangan ngaku-ngaku. Kalau kita beramal, bisanya amal karena pertolongan Allah. Kita bisanya baik semata-mata hidayah Allah, rahmatnya Allah. Kita bisa benar semata-mata karena kurnia Allah. Kita bisa bertauhid, tauhid kita semata-mata karena Allah. Bebas pengakuan, itu makna takwa yang hakiki. Jadi kita nggak boleh ngaku-ngaku, ini bisa gue enggak. Semuanya minallah wa ilallah. Minallah wa ilallah. Dari Allah kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu habis. Nggak ada lagi itu. Maka di kita ini kebanyakan kalau kita hanya syariat toh, akhirnya kita ngaku-ngaku, merasa kita ahli tahajud, merasa kita ahli Al-Quran, merasa kita ahli zikir, merasa kita ahli sedekah. Padahal semua itu adalah anugerah Allah, kurnia Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah lah yang menciptakan kamu kepada iman dan membencikan kamu kepada kekufuran dan kefusukan. Jadi hakikinya semuanya dari Allah. Nggak bisa kita bisa benar sendiri, nggak bisa. Nah kalau udah lepas begitu baru amal kita ikhlas, nggak merasa benar, nggak merasa baik, nggak merasa lain. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa nambah iman, nambah keyakinan, nambah akhlak, nambah mantap, mati kita husnul khatimah. Mati kita husnul khatimah. Dan sekarang ya biasain hati kita Allah 24 jam full. Biasain dari sekarang. Jadi insya Allah nggak ada ruang untuk setan tuh masuk, nggak ada. Terus saya zikir, terus sambil baca Quran hatinya ingat Allah, sambil baca ratib hatinya ingat Allah. Dimanapun hati kita ingat Allah, nggak ada tantangan. Kalau kita baca zahir, kita ke mana, ke isi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah nggak boleh. Tapi kalau hati kita ingat Allah dimanapun nggak apa-apa. Kalau kita lagi setubuh gitu juga sama. Kita lagi setubuh nih, hati kita ingat Allah, terus jadi anak, pasti anak kita jadi anak soleh. Bener, anak kita jadi soleh. Kenapa kok anak kita pada bengal? Satu lupa Allah, yang kedua nggak baca doa. Udah pasti itu, pasti. Benar.
Di situ tujuannya, di situ doang. Ta'aluk hati kita kepada Allah. Kalau hati kita nggak ada tujuan sama Allah. Nah, makanya sentilan orang-orang sufi gimana? Lebih baik di masjid hatinya ingat di pasar, apa yang di pasar hatinya ingat Allah. Kan gitu. Yang bagus hatinya ingat Allah tapi di masjid, daripada di masjid hatinya tidak ingat Allah. Di pasar ingat Allah masih bagus, di pasar hatinya ingat Allah. Karena hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan begini kita perbaiki niat kita. Amin. Ya Allah, saya pengen bangun masjid. Ya Allah, saya pengen ikhlas. Ya Allah, saya pengen benar. Ya Allah, saya pengen baik. Ya Allah, saya mau tobat. Semuanya bakhair. Ya, mudah-mudahan diterima. Ya, maka niatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada amal. Amal itu baik amalnya tanpa niat atau amal orang kafir. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا ونحن نموت وبها نبشر إن شاء الله تعالى من العاملين برحمة الله وكرمه جزاه الله عنه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتبدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات. الله